Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ibadah Syakur akan mempresentasikan pemikiran pendidikan Islam Imam Al-Ghazali. Baik, lanjut saja kita ke pembahasannya. Biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia lahir di Ghazaleh, sebuah kota kecil di Tus, wilayah Khurasan pada 450 Hijriah atau 1059 Masehi, dan wafat di Tabristan, sebuah wilayah di Provinsi Tus pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Al-Ghazali pada usia 7 tahun, ia sudah berhasil menguasai dasar-dasar ilmu agama yang diajarkan oleh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Usia 15 tahun, ia pergi ke Jurjan untuk berguru pada seorang ahli fikih bernama Abu Nasr Ismaili. 5 tahun kemudian, ia kembali ke kota kelahirannya guna mematangkan ilmu yang sudah didapatkannya. Usia 23 tahun, Al-Ghazali pergi ke Nisyapur. Ia mendaftarkan diri ke Madrasah Nizamiyah yang dipimpin oleh seorang ulama mazhab Syafi'i, Imam Haramain Al-Juwaini. Ia belajar ilmu kalam, logika, filsafat, fikih, dan tasawuf darinya. Di Nisapur, dia juga belajar dari Syekh Abu Ali Al-Fadl bin Muhammad bin Ali Al-Farmadi. Ia secara intensif menekuni ilmu tasawuf. Pasca Al-Juwaini wafat, ia memutuskan untuk pergi ke Muaskar, Istana Nizam Al-Mulk, seorang Perdana Menteri keturunan Turki Seljuk. Ia diangkat sebagai seorang hakim dan penasihat agama. 6 tahun kemudian, ia ditawari jabatan guru besar di pusat Madrasah Nizamiyah yang usianya kala itu memang baru berusia 32 tahun. Kecemerlangan dan keharumannya membuat ia bisa hidup serba mewah. Disinilah ia memutuskan untuk uzlah, mengasingkan diri dan meninggalkan Baghdad. Al-Ghazali lantas memulai perjalanan sufistiknya dengan berangkat ke Damaskus, kota yang dikenal dihuni oleh banyak kaum sufi. Ia beriktikaf dan berzikir sepanjang waktu selama 2 tahun di menara Masjid Umawi dengan makan dan minum seadanya. Setelah itu, ia berangkat ke Baitul Maqdis setiap hari. Ia masuk kubah Sahrah, mengunci pintunya dari dalam untuk berzikir secara khusyuk. Setelah cukup, ia berangkat ke Hijaz untuk menunaikan ibadah haji di Mekah dan Madinah. Setelah itu, ia kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah, Baghdad. Lalu, tidak lama kemudian, ia memutuskan untuk pulang ke tanah kelahirannya, Tus. Disinilah ia mendirikan khonakoh untuk para sufi dan mendirikan madrasah yang secara intensif mendalami ilmu tasawuf. Sejak itu pula, citranya sebagai seorang sufi semakin dikenal oleh kalangan luas. Apalagi saat itu ia mulai menulis banyak kitab tasawuf. Karya-karya Imam Al-Ghazali sebagaimana ditulis oleh Abdurrahman Badawi dalam bukunya Mu'afalat Al-Ghazali. Karyanya Al-Ghazali mencapai angka 457 buah, mencakup banyak bidang keilmuan. Adapun beberapa karya yang ditulis Al-Ghazali semasa hidup diantaranya adalah Ihya Ulumuddin, Al-Adab fi Ad-Din, Al-Arba'in fi Usul Ad-Din, Ayyuhal Walad, Jawahir Al-Quran, Wadura Ruhu, Tahafut Al-Falsifah, Fatihah Al-Ulum, Iljam Al-Awarn, An Ilmu Al-Kalamin. Pemikiran pendidikan Islam Imam Al-Ghazali. Tujuan pendidikan Islam. Pertama, tujuan pendidikan yang dirumuskan Al-Ghazali ialah untuk meraih kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Kedua, tujuan pendidikan yang digagas oleh Al-Ghazali ialah untuk menguasai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, secara garis besar ilmu pengetahuan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu-ilmu yang tercela, ilmu-ilmu yang terpuji,
dan ilmu-ilmu yang terpuji dalam kadar tertentu. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut. Ilmu-ilmu yang tercela adalah ragam ilmu pengetahuan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Mempelajari ilmu-ilmu yang tercela hanya akan mengundang kemelaratan, kesengsaraan, dan kerugian bagi pemiliknya pribadi maupun umat manusia secara umum. Di antara contohnya ialah ilmu sihir, ilmu nujum, dan ilmu ramal. Ilmu-ilmu tercela. Al-Ghazali mengutip hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Ada 3 hal yang aku takutkan terjadi pada umat sesudahku, yaitu kezaliman imam-imam, percaya terhadap bintang-bintang, dan pendustaan terhadap takdir. Ilmu-ilmu terpuji. Kita dapat mendefinisikan ilmu-ilmu terpuji sebagai ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Ilmu yang berkaitan dengan tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ilmu-ilmu untuk memahami perintah dan larangannya. Al-Ghazali membagi ilmu terpuji menjadi 2 bagian, ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain bagi setiap muslim ialah ilmu-ilmu agama dengan segala jenisnya, mulai dari kitabullah, Al-Quran, ibadah yang pokok seperti ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu zakat, dan haji. Ilmu yang fardu ain ialah ilmu tentang cara mengamalkan ibadah wajib. Ilmu fardu kifayah menurut Al-Ghazali, jika tidak ada seorang pun dari suatu negeri mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka seluruh penduduknya menanggung dosa. Namun, bila ada satu orang yang menguasainya, maka ia sudah dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan wajib tersebut. Contoh ilmu fardu kifayah ialah ilmu kedokteran dan ilmu hitung. Contoh lainnya ilmu pertanian, menenun, administrasi, dan jahit-menjahit. Ilmu terpuji dalam kadar tertentu. Ilmu terpuji dalam kadar tertentu mengandung maksud mempelajari kelompok ilmu-ilmu ini hanya sekadarnya saja, tidak secara mendalam. Niscaya akan memberikan kemanfaatan bagi pemiliknya. Namun, akan menjadi kelompok ilmu yang tercela apabila dipelajari dan dikaji secara mendalam. Contohnya ialah ilmu filsafat, ilmu ketuhanan, dan aliran naturalisme. Metode pembelajaran Al-Ghazali. Metode nasihat. Dalam bahasa Arab, nasihat disebut dengan istilah mau'izah. Metode mau'izah adalah pemberitahuan seseorang tentang sesuatu yang baik agar ia dapat melakukannya, dan menginformasikan sesuatu yang buruk agar ia tidak mengerjakannya. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan dalam bahasa Arab disebut al-adah. Pembiasaan adalah pengulangan terhadap sesuatu perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, kita bisa mengartikan metode pembiasaan sebagai cara seorang guru untuk membiasakan muridnya agar senantiasa terbiasa mengerjakan sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Metode keteladanan. Kata teladan diterjemahkan dengan kata uswah. Selanjutnya diberi sifat di belakangnya seperti hasanah, yang berarti baik. Alhasil, jika kedua kata itu digabungkan, maka akan menjadi uswatun hasanah yang berarti teladan yang baik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode keteladanan dapat dimaknai sebagai cara guru dalam mendidik, membina, dan membimbing murid dengan memberikan contoh yang baik. Demikian dari apa yang saya bisa presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.